Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, mengetahui bahwa Osman telah melarikan diri, jelas membuat Naiman sangat marah. Dia berkata, dia akan mengambil segelnya. Dia akan mengambil segelnya. Katanya begitu. Dia memberikan segel itu kepada Talai sebelum dia mati. Tentara pelindung Talai, aku ingin segel itu. Aku akan menulis surat untuk Parabe dengan segel itu. Tentara akan bersatu dan menghancurkan musuh. Osman mengetahui itu. Dia akan berusaha menjadi diriku. Goktalai, bunuh dia. Dan Goktalai mengatakan, Osman tidak akan pernah sampai ke timur. Kemudian dia pun pergi untuk mengejar Osman. Lalu salah satu Nokes bertanya, Komandan, bagaimana denganmu? Dan Naiman menjawab, aku telah berjanji. Dan sekarang aku akan menepati janjiku. Sementara itu, di Sogut, Ismihan berkata kepada Safeli, kedatangan Naiman ke tanah ini mengganggu keseimbangan. Apapun yang terjadi, istana harus berdiri tegak, Safeli. Dan Safeli menjawab, aku sedang mengerjakannya, Fede Sultan. Kemudian dengan menempatkan belati tepat di leher Safeli, Ismihan berkata, jika Naiman menyakiti siapapun di negeri ini, dan jika wazir tidak dapat mencegah sultan disakiti, kau akan mati, Safeli. Lalu Safeli mengatakan, hidup dan matiku adalah untuk negara Seljuk, sultanku. Kami menghancurkan semua mata-mata Mongol. Kemudian Ismihan berkata, beritahu aku, siapa mata-mata Naiman di Konya? Di mana dia? Kita akan mengetahuinya terlebih dahulu. Dan Safeli menjawab, kami mengejarnya, Fede Sultan. Ketika aku menemukannya, aku akan memotong tangannya sendiri. Sahabat kita beralih ke Osman yang saat itu menemui pasukan Alpenya yang sudah menunggu di hutan. Osman berkata, kita akan melampaui Seljuk. Naiman akan memberontak. Ghazan-Han akan digulingkan. Kedamaian Ilkhanate akan berakhir. Mereka ingin menumpahkan darah. Mendengar ini Boran berkata, Beim, ada apa di luar Seljuk? Dan Osman menjawab, saudaranya Naiman, Talai, dia memiliki segel. Dia mengumpulkan pasukan dengan Bey Mamluk. Naiman melakukan hal yang sama. Sejak dia datang, dia hanya mengancam Parabe. Dia ingin aku menjadi komandan. Dia menginginkan emas. Mereka tidak menginginkan tanah ini. Lalu Bey Sungul bertanya, apa yang mereka inginkan, Beim? Dan Osman menjawab, Tabriz. Mereka ingin menggulingkan Ghazan-Han dan mereka ingin memerintah setelah mereka mendapatkannya. Lalu Aikut bertanya, kita akan menjadi orang yang menerima kerusakan paling banyak, bukan? Dan Osman mengatakan, untuk melemahkan kita, mereka membutuhkan segel. Taila memiliki segelnya sekarang. Segel itu dari Majelis Genghis Khan. Jika kita menggunakannya dalam dokumen, itu dianggap sebagai perintah. Jadi, kita tidak bisa membiarkan Naiman memilikinya. Kita akan mengambilnya. Jika kita tidak mengambilnya, dia akan mendirikan negara dengan tujuan satu-satunya adalah menghancurkan Islam di negeri ini. Jika kita adalah pedang Islam, maka kita akan menghancurkan orang-orang kafir. Kita tidak akan pernah mengizinkan mereka. Ayo. Kemudian mereka semua pergi dari sana. Di samping itu, melihat kelompok Nokers membawa anak-anak Turki, Bala, Malhun, dan yang lainnya mulai melontarkan serangan. Dengan terus mengucapkan takbir Allah, mereka menyerang para Nokers untuk menyelamatkan anak-anak Turki dari penculikan tersebut. Meskipun tanpa Osman, dengan berani, Bala dan Malhun memutuskan untuk menangani masalah tersebut. Mereka memberantas para musuh yang selalu melakukan hal keji di tanah mereka. Sayangnya, beberapa Nokers lainnya datang menyerang. Melihat banyak Alpen yang terluka, Malhun meminta pasukannya untuk tetap berjuang. Sementara itu, di Yenisehir, Aladin mengajak kakaknya untuk berlatih pedang. Awalnya Orhan menolak, namun Aladin memberinya semangat. Sayangnya, lengan Orhan masih belum bisa sepenuhnya digunakan. Dia tidak kuasa menggenggam pedang dengan tangannya. Kemudian Orhan berkata kepada adiknya, kamu tidak akan memberitahu siapapun bahwa aku tidak bisa menggunakan tanganku. Aku tidak akan membuat siapapun sedih selama masa sulit ini. Dan Aladin mengatakan, aku tidak akan mengatakan apapun kakak, tapi kau juga tidak akan menyerah. Kau jangan menyerah. Kemudian Orhan pun pergi dari sana.
Namun hal yang tidak mereka ketahui adalah ada sesosok pria bersorban terus mengintai dan mengikuti Orhan. Sementara itu, pertarungan masih berlanjut. Melihat bahwa jumlah knockers yang semakin banyak, Aisyah bertanya, "Apakah bantuannya belum datang, Bala?" Dan Bala menjawab, "Masih ada waktu." Tidak lama Benggi datang bersama pasukan Alpennya seraya berkata, "Kami di sini." Kemudian pertarungan pun semakin memanas. Bukan hanya itu, Cherkutai dan Alpen lainnya dari Mansion juga turut serta dalam pertarungan tersebut. Tidak mau ketinggalan, Ulgan Hatun juga ikut membantu. Melihat itu membuat Bala dan yang lainnya semakin bersemangat untuk menghabisi para musuh. Alhamdulillah, mereka berhasil membantai para knockers dan menyelamatkan anak-anak Turkmenistan dari penculikan tersebut. Kemudian Malhun berkata, "Kau tiba tepat waktu, Benggi Hatun. Terima kasih." Dan Benggi menjawab, "Kalian memberitahuku pada waktu yang tepat. Aku merasa bangga setelah mendengarnya." Lalu Bala mengatakan, "Kita akan saling menjaga karena sekarang kita adalah keluarga, Benggi Hatun." Kemudian mereka pun tersenyum. Sahabat kita kembali lagi ke Orhan. Saat dia tengah berjalan seorang diri, tiba-tiba pria bersobat itu memanggilnya seraya berkata, "Putra Osman, Tengri menyembuhkanmu. Tapi sepertinya kamu tersesat." Melihat pria itu membuat Orhan hanya terdiam, penuh dengan kewaspadaan. Sementara itu, Osman dan pasukan Alpennya yang masih dalam perjalanan untuk mengambil segel yang berada di tangan Talai, seketika mereka diserang oleh Gok Talai dan para knockersnya. Dengan tembakan anak panah, mereka dikepung dari berbagai arah. Kemudian Gok Talai berkata, "Erlikhan adalah pemandu kami. Perang adalah pernikahan kami, dan kau adalah perburuan kami, Osman." Menyaksikan itu Boran berkata, "Anjing-anjing ini mengepung kita, Beim." Lalu Osman mengatakan, "Kita akan mengalihkan perhatian mereka dengan kuda dan membentuk formasi perisai." Kemudian mereka mulai melepaskan kuda-kuda itu dan langsung membentuk formasi pertahanan. Adu tembak pun terjadi di sana. Meskipun mereka terjebak dalam penyerangan itu, namun Osman dan Alpen lainnya terus melontarkan serangan panah balik ke arah musuh. Sayangnya, beberapa Alpen harus tewas dalam serangan tersebut. Melihat Gok Talai dan para knockers yang semakin mendekat, tidak membuat Osman dan pasukan Alpennya merasa takut sama sekali. Dengan berani, mereka akan menghadapi para knockers tersebut. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.